bahwa sebuah keluarga yang dibutuhkan kaitan dengan ketahanan ekonominya. Maka kenapa tidak saya kemudian mengambil peran itu sebagai wakil rakyat. Saya membangunlah ini komunitas ini untuk kemudian kita dampingi bersama. Setiap kali saya datang di RT, RW, di wilayah-wilayah selalu saya sampaikan mau bergabung dengan komunitas ini. Nanti kita bantu dengan perizinannya, kita bantu dengan pelatihan-pelatihannya yang dibutuhkan sehingga panjenengan semuanya bisa take off gitu ya sebagai ini. Ya. Kita bicara terkait dengan perizinannya NIB tadi. Nah, ini saya juga concern dengan menjadikan saya berikan bantuan terkait dengan memberikan sertifikat halal dan kemudian juga nomor induk berusaha. Karena ini yang paling paling mudah dan dibutuhkan oleh teman-teman pada saat awal. Karena ketika mereka ingin mengembangkan UMKM-nya, selalu yang ditanya adalah NIB duluan. Dari sudut kota kecil Jolopo Madiun, lahirlah sosok perempuan tangguh yang kini menginspirasi banyak orang. Hajah Lilik Hendarwati, lahir di Jakarta 11 September 1972. Ia tumbuh dan besar dengan semangat belajar yang tinggi dan kepedulian yang mendalam terhadap sesama. Perjalanan pendidikannya dimulai dari SD Negeri Bangun Sari 2, berlanjut ke SMPN 1 dan SMAN 1 Geger Madiun. Tak hanya berhenti di situ, ia menapaki dunia sains dengan menempuh pendidikan fisika di FMIPA ITS dan memperdalam bidang psikologi anak serta manajemen daycare di Montreal, Kanada. Dengan bekal ilmu dan pengalaman, Hajah Lili aktif di berbagai organisasi, dari memimpin perempuan IMSA hingga menjadi penasehat dan pembicara di berbagai komunitas sosial dan ekonomi di tanah air. Kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat nyata dalam setiap langkah pengabdiannya. Karirnya pun tak kalah gemilang. Ia adalah pendiri Helwa Agency, konsultan keluarga, dan kini dipercaya sebagai ketua fraksi PKS di DPRD Jawa Timur untuk periode 2024 sampai 2029. Sebuah amanah besar yang dijalani dengan dedikasi, keteguhan, dan hati yang tulus melayani. Hajah Lili Hendarwati bukan hanya pemimpin, ia adalah ibu, pendidik, penggerak, dan cahaya bagi banyak perempuan dan keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Mujib Anwar, jurnalis senior Tribun Network dalam acara yang selalu ditunggu-tunggu, yakni podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, UMKM dan pariwisata adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di mana ada destinasi wisata, selalu di situ ada produk-produk UMKM yang dijual sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik atau dalam negeri. Keberadaan UMKM dan wisata ini sangat mendongkrak perekonomian di Jawa Timur, menggerakkan ekonomi masyarakat lokal, serta banyak pihak yang terdampak atas pariwisata dan UMKM ini. Untuk itu, Tribuners sudah hadir di studio untuk berbicara, untuk mengulas terkait masalah UMKM dan pariwisata di Jawa Timur ini adalah Ibu Lili Hendarwati. Beliau adalah anggota Komisi C Bidang Keuangan DPRD Jawa Timur.
Bu Lili, ya, sapaan akrabnya, ini adalah politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Beliau ini berangkat dari Dapil Jatim 1 Surabaya. Kalau di partai, beliau ini membawai bidang Polkam. DPR, Polkam DPW PKS Jawa Timur. Langsung saja kita sapa Bu Lili. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mujib, apa kabarnya? Baik. Selalu baik. Ya. Selalu baik. Selalu harus baik. Ya. Karena situasinya makin ke sini kok semakin tidak baik-baik saja. Jadi kita harus selalu sehat dan baik, Bu, kan seperti itu. Iya, betul. Bu, ini terkait UMKM kreatif dan pariwisata, Bu, di Jawa Timur. Ini kan sinergi untuk ekonomi Jawa Timur. Bagaimana sih Ibu menilai perkembangan UMKM kreatif dan pariwisata di Jawa Timur ini sehingga bisa tercipta sebuah sinergi yang itu berdampak positif lah bagi perekonomian masyarakat. Ya. Monggo Bu. Ya, alhamdulillah kalau kita bicara kaitan dengan UMKM kemudian wisata, ini sesungguhnya memang betul apa yang panjenengan sampaikan, seperti dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Ya, di mana di situ ada wisata, maka di situ akan muncul UMKM kita ya, UMKM kita. Dan saya melihat kalau di Jawa Timur ini potensi pengembangan wisata ini kan sedang kuatnya ya. Artinya bagaimana pemerintah provinsi ini memberikan dorongannya juga luar biasa dengan banyak program-program yang disuntikkan kepada daerah-daerah, motivasi untuk memunculkan destinasi baru. Di samping itu hal yang tidak juga dilupakan adalah bagaimana peran UMKM sendiri untuk berada di sisi yang lain pengembangan destinasi wisata itu sendiri. Kalau kita melihat kan seperti begini Mas Mujib. Jadi kalau kita mau wisata nih biasanya ya orang-orang kan yang dicari mesti oleh-oleh. Oleh-oleh baik itu makanan maupun souvenir. Jadi ini sangat khas tempat wisata tersebut ya. Related sekali, ada hubungan sangat kuat sekali saya kira. Jadi apalagi kalau ini apa namanya? Souvenir atau oleh-oleh ini ada kaitannya dengan cerita atau historiknya daerah situ ya. Maka hampir semua akan mengatakan sebagai perlu untuk membeli ini ya, sebagai sebuah oleh-oleh. Contohlah misalnya Surabaya dengan apa namanya Sura dan buayanya. Koyoknya nggak lengkap. Misalnya ke Surabaya, pulang dari Surabaya nggak beli oleh-oleh kaitan dengan misalnya gambaran Surabaya dan buaya atau Tugu Pahlawan. Nah, atau Tugu Pahlawannya. Kalau kapan hari mungkin kita melihat ada anak-anak muda yang juga disupport oleh pemerintah kota juga kaitan dengan apa namanya produk souvenirnya ya yang menunjukkan tentang daerah-daerah wisata Surabaya khasnya misalnya seperti itu. Nah sekarang yang sedang berkembang makanan khas Surabaya. Wisata kuliner ya. Wisata kuliner. Bagian dari Surabaya ini juga. Betul, karena Surabaya ini sendiri kan memang full ini ya, full apa namanya kuliner yang sangat luar biasa. Ya, dan itu mulai dari dulu sampai sekarang, tinggal sekarang lebih memperbanyak dengan yang bisa dibawa. Nah ini kan juga perlu support dari pemerintah. Bagaimana makanan-makanan yang dijadikan oleh-oleh ini betul-betul bisa sampai ke tempat tujuan nih. Mungkin 2 hari, 3 hari tak popo. Nah ini kan perlu bagaimana pemerintah ini juga menguatkan kaitan dengan bagaimana produk-produk UMKM ini bisa tumbuh dengan baik. Mulai dari produknya sampai kemudian pemasarannya, repackingnya, brandingnya dan sebagainya. Bu, di Surabaya ini kan banyak tempat wisata ya. Kalau wisata itu kan biasanya ada wisata alam, wisata buatan, wisata religi. Nah, yang jadi ikon Surabaya kan kalau wisata yang paling sering jadi ikonnya kan KBS, Kebun Binatang Surabaya. Lalu kalau wisata religinya kan ada Sunan Ampel, makam Sunan Ampel. Terus ada juga yang misalkan wisata pantainya kan di daerah Kenjeran itu kan ada cukup banyak. Belum apa namanya spot-spot lain yang instagramable. Dan tadi Ibu sampaikan
terkait dengan wisata kuliner. Atau di sini kan juga ada Surabaya itu kan juga kota jasa kan, wisata belanja betul. Itu kan juga menjadi salah satu tujuan para wisatawan. Nah, kalau Bu Lili mencermati itu sudahkah terkoneksi Bu dengan di sekitar tempat wisata tersebut? Karena ini dapilnya Ibu ya. UMKM yang asli buatan masyarakat Surabaya yang dijajakan di semua tempat wisata yang jadi ikonnya Surabaya tersebut. Sekarang saya melihat sudah banyak diberikan sentra wisata yang di situ adalah produk dari oleh-oleh maupun souvenir dari tempat situ ya. Dan itu sudah terhubung satu sama lain gitu. Kalau kita di Surabaya ini, kalau pemerintah kota sudah punya wirawiri, bis wisata, bis Surabaya Bus. Surabaya Bus. Ini kan menghubungkan antara satu destinasi ke destinasi yang lain yang semuanya itu mendekatkan kepada tempat-tempat wisata yang panjenengan sampaikan. Plus yang wirawiri itu kan shuttle-nya ya. Wirawiri shuttle-nya, wirawiri kemana-mana ya. Dan itu memberikan kesempatan untuk masyarakat bisa langsung berkunjung ke tempat-tempat yang itu. Iya. Termasuk juga sudah lengkap saya kira dengan makanan maupun souvenirnya ya. Kalau kita bicara Kenjeran dengan ininya sudah ada sentra wisata Bulak itu yang full makanan, terus kemudian makanan asli makanan asli Surabaya ada, kemudian oleh-oleh yang mau dibawa juga sudah ada. Makanan asli berarti kayak semanggi. Ada semanggi, ada lontong balap, ada rujak cingur. Itu kan khas Surabaya kan. Kalau Surabaya pasti ingat salah tiganya yang tiga makanan itu tadi ya. Betul, iya. Kalau di Embong Malang ya ada rawon setan yang cukup legend ya. Iya betul. Bu, tapi kontribusi terhadap perekonomian misalkan di Surabaya ini dapilnya Ibu terhadap warga Surabaya ada tidak? Apa kaitan dengan wisatanya? Ya, wisata dengan kaitannya dengan UMKM. Tentu. Kalau saya kebetulan, Mas Mujib, saya memiliki satu komunitas UMKM. Ya, kami namakan Laksita Semesta Academy. Apa salah satu namanya? Laksita Semesta Academy. Laksita Semesta Academy. Laksita Semesta Academy. Silakan. Iya, jadi ini salah satu dari tempat saya memberikan perhatian dan pendampingan kepada teman-teman UMKM yang ada di Surabaya. Macam-macam, ada makanan, ada pakaian, ada souvenir dan sebagainya. Intinya kita berusaha untuk menguatkan perekonomian teman-teman ini ya. Dengan dengan memberikan pelatihan, kesempatan di dalam memudahkan sertifikasi, ada sertifikasi mulai dari NIB kemudian halal ya. NIB ini kan nomor induk berusaha. Betul. Ini yang memastikan bahwa mereka berada di dalam perhatian pemerintah, iya. Legal lah Bu ya. Legal. Dan ya kan harapannya setiap mereka membutuhkan tempat marketing misalnya, kan biasanya mereka juga ditanyakan itu. Mau naik untuk permodalan juga ditanyakan itu. Dan di Laksita ini sekarang udah sekitar 400-an lebih ya, kita coba untuk berikan kurasi produknya. Biar ini layak untuk kemudian dijual. Kemudian kita bantu juga untuk pengemasan. Packagingnya ya. Packagingnya ya kita. Ya ini sinergi dengan dinas, dengan dinas ya. Kemudian pelatihan digital marketingnya, sebelumnya foto produknya. Ya, intinya adalah segala hal yang memang dibutuhkan oleh UMKM untuk bisa naik kelas, untuk bisa kemudian melejit begitu. Naik level ya Bu ya, naik level. Iya. Dari yang biasanya hanya di jalanan biasa, tapi kemudian bisa terkemas dengan baik, bisa masuk hotel, bisa masuk ke dinas. Gitu ya. Dari awalnya yang ini biasa ya Bu ya. Sekarang berarti sudah bisa menembus misalnya paling nggak hotel. Iya, sebagian sudah dinas. Sekarang berada di dinas, di kemudian hotel dan sebagainya. Karena ada makanan mulai dari makanan basah, kemudian kue-kue kering, ya semuanya ada. Ya. Bu, berarti Ibu melakukan itu, apakah sebelumnya setelah melakukan misalkan serap aspirasi Ibu, ini kan sangat sering ya Bu Lili turun ke dapil, kan seperti itu. Aspirasi dari warga itu terkait dengan pengembangan UMKM, produk-produknya agar makin bagus itu, apa Bu yang selama ini ketika dengan turun itu, yang paling banyak itu, dan setelah itu sehingga Ibu perjuangkan untuk diwujudkan aspirasinya?
Ide itu sebenarnya muncul pada saat COVID kemarin, Oh, Mas Ujib. jadi mulai 2020? Iya, periode saya pertama 2020. Di awal-awal COVID bulan April kalau nggak salah. COVID ya. itu tanggal 4 Maret, yang 4 pengumumannya Maret. ya? Iya, sekitar kira-kira itu ya. 4 Maret. Iya, betul Maret ya. Maret. Awal itu saya melihat bahwa teman-teman relawan, konstituen ini banyak mengeluhkan terkait dengan kesulitan mereka di dalam memasarkan. Oh, iya. Karena tidak ada lagi pertemuan, tidak lagi ini, maka kita waktu itu sampaikan bagaimana kalau kemudian dengan menggunakan WhatsApp, WhatsApp bisnis, waktu itu digital marketing lah. Akhirnya kita kumpulkan pada saat COVID itu, ayo kita berikan pelatihan digital marketing, biar mereka tidak perlu harus berjualan dengan selalu tatap muka, tetapi bisa di tempat yang lain, masuk ke beberapa marketplace ya, di marketplace, sehingga bisa ini. Termasuk juga di WhatsApp mereka kan namanya masih ibu-ibu rumahan semuanya, belum waktu itu kita berikan bagaimana di statusnya di WhatsApp bisnis itu bisa kita berikan market ya, publikasi iklan ya dan sebagainya begitu. Nah, dari situ ternyata saya melihat begini. Kalau di Surabaya ini banyak sekali rumahan-rumahan ya, produk UMKM ataupun jasa ya, yang saya kira itu akan menguatkan ketahanan ekonomi keluarga. Dan ini saya kira sangat penting. Ya, konsennya. Orang PKS kebetulan saya 15 tahun di bidang perempuan ya, ketahanan keluarga di PKS, sehingga melihat secara jelas bahwa sebuah keluarga yang dibutuhkan kaitan dengan ketahanan ekonominya. Maka kenapa tidak saya kemudian mengambil peran itu sebagai wakil rakyat. Maka kemudian saya membangunlah ini komunitas ini untuk kemudian kita dampingi bersama. Setiap kali saya datang di RT, RW, di wilayah-wilayah selalu saya sampaikan mau bergabung dengan komunitas ini. Nanti kita bantu dengan perizinannya, kita bantu dengan pelatihan-pelatihannya yang dibutuhkan sehingga panjenengan semuanya bisa take off gitu ya, sebagai ini. Ya. Dan itu sampai berkembang sampai sekarang ini. Sekarang sudah ada berapa, Bu? Kalau yang tergabung dalam komunitas UMKM yang dibina oleh Bu Lili itu? Ya, kalau 400 udah lebih ya, karena sebagian dan ini tersebar di hampir semua di seluruh wilayah Surabaya. Di Surabaya. Hanya kalau kita bicara terkait dengan perizinannya, NIB tadi, nah ini saya juga concern dengan menjadikan, karena belum semuanya bisa terdampingi dalam artian kita memberikan pelatihan sesungguhnya, maka saya berikan bantuan terkait dengan memberikan sertifikat halal dan kemudian juga nomor induk berusaha. Kebetulan kerjasama dengan DPMPTSP Provinsi, jadi sekitar kalau sekarang sudah sejak tahun berapa ya kita berikan ke setiap titik ya, di akhir tahun sering kami datang itu mungkin sekitar 8.400-an kena dapat NIB ini sudah kita berikan pelayanannya. 8.400 ya, sudah banyak sekali. Banyak, karena kan setiap kali saya datang itu tidak di RT atau di RW itu kita ngumpul 100 orang. Iya, jadi berapa paket saja saya sudah bekerja sama dengan DPMPTSP untuk memberikan itu. Karena ini yang paling paling mudah dan dibutuhkan oleh teman-teman pada saat awal. Karena ketika mereka ingin mengembangkan UMKM-nya, selalu yang ditanya adalah NIB duluan. Iya. Dan Bu, itu berarti sustain ya, Bu? Itu kan awal COVID ya, 2020. Nah, berarti sekarang kan kira-kira sudah 4,5 tahun ya. Iya, betul. Gimana Bu perkembangannya ketika awal Ibu dampingi, Ibu bina? Produknya kan tadi sudah disampaikan, sudah mulai masuk ke hotel, atau ke dinas, atau mungkin ke supermarket kan, supermarket. Sekarang gimana perkembangannya? Dan apakah itu menaikkan income bagi ibu-ibu kan, rumah tangga tadi yang Ibu? Iya, tentu. Alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat memang sudah terus berkembang ya, walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa teman-teman ini ada yang semangatnya luar biasa, oleh ilmu langsung diterapkan. Tapi ada juga yang kayaknya wait and see, lihat begitu ya, ada yang rada slow dan sebagainya.
Tapi kita tetap selalu berikan motivasi. Maka ada teman-teman juga yang kita perbantukan untuk meng-coaching bahasanya mereka, sehingga mengetahui betul apa sih sebenarnya di UMKM yang ini kekurangannya. Nah itu yang kemudian membantu mereka untuk istilahnya ngoncei. Buntunya di mana? Gitu. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Dicari solusi. Betul. Produknya apa itu, Bu? Macam-macam mungkin bisa dijelaskan. Ada mulai dari produk-produk makanan basah, itu makanan selalu basah. Ya makanan basah. Ada juga produk kaitan dengan minuman. Ada mulai dari jamu-jamu sampai kepada minuman kopi, Kemudian ada juga yang lemon untuk kesehatan dan sebagainya, macam-macam. Kemudian ada yang punya produk membuat kain shibori ya, yang dari daun itu namanya, saya kok plus lupa. Ya, itu yang batik itu. Batik tulis enggak? Batik bukan, batik yang dari canting dari itu, daun-daun itu. Daun-daun itu ya yang di ini daun-daun yang dideplok itu. Ya, betul dideplok. Itu. Terus kemudian ada juga yang dari jasa banyak yang herbalis ya, herbalis. Mereka mulai dari akupuntur, kemudian bekam. Nah, sekarang kan masyarakat kita menjaga kesehatannya tidak sekedar dari unsur kesehatan medis, dokter medis tapi juga dengan itu. Ya. Yang dipasarkan di tempat-tempat wisata yang cukup banyak di Surabaya tidak, Bu? UMKM binaannya Bu Lili. Ada yang mereka memang sudah memiliki tempat di situ begitu ya, kayak stand gitu ya. Souvenir ataupun makanan-makanan makan kering kalau biasanya kalau di tempat wisata ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang masih kita nimbrung ya. Jadi kami memang juga memberikan arahan untuk teman-teman ini saling mensupport satu sama lain. Yang memang belum mampu untuk membuat konter sendiri, okelah dititipkan dulu ke temannya dan sebagainya. Bu, Ibu kan wakil rakyat, anggota DPRD Jawa Timur di Komisi C, bidang keuangan. Betul. Nah, program-program terkait dengan UMKM, pengembangan UMKM dan pariwisata di Jawa Timur yang itu berdampak terhadap perekonomian masyarakat itu apa saja, Bu? Kalau Komisi C ini sebenarnya kan penguatan terhadap pendapatan asli daerah. Salah satunya memang kami ada perbankan yang memang supportnya kepada masyarakat UMKM. Ada Bank Jatim yang punya KUR. Ada BPR Jatim, Bank UMKM Jatim. Itu juga punya program Prokesra. Prokesra. Pro kesejahteraan rakyat kira-kira itu ya. Betul gitu. Dengan dengan bagi hasil yang kecil ya. Tapi untuk ukurannya juga UMKM kita. Tapi itu jauh lebih baik dibandingkan teman-teman terlibat dalam online pinjaman online. All-nya ini ya dipinjam gitu. Jadi kita selalu sarankan kepada teman-teman untuk bisa, kalaupun sudah membutuhkan permodalan untuk mereka harus berkembang maka biasanya saya ajak nih, saya ajak mereka langsung ngumpul, sekalian disosialisasikan, sekalian dieksekusi bagi yang memang membutuhkan permodalan pada saat itu. Artinya kredit lunak ya, Bu ya? Ya, yang dari Bank Jatim, yang ada KUR, Bank BPR tadi Bank itu BPR ya. Ada Prokesra. Ya. Apa bunganya ringan atau ada lebih insentif ringan dari APBD atau seperti apa? Ya, biar masyarakat tahu bahwa ini loh bisa dimanfaatkan program-program bantuan terhadap UMKM di Jawa Timur, khususnya misalkan di Surabaya. Jadi Prokesra ini sebenarnya bunganya 12,25%. Tapi kemudian mendapat subsidi 9,25%, sehingga untuk ke masyarakat ketika mereka meminjam tinggal 3%. 3%? Iya. Besar nilai pinjamannya berapa, Bu? Kalau di Prokesra ini sampai 50 juta. Oh, 50 juta. Iya, karena untuk UMKM untuk kecil. Kalau yang besar ya ke Bank Jatim. Bu, itu berarti anggarannya berapa? Misalkan tahun 2025 ini berapa yang dikucurkan oleh
APBD Jawa Timur untuk kemarin UMKM di PAPBD 2025 kami mengucurkan pinjaman investasi di BPR Jatim ini 300 miliar. Ya, tentu kita berharap itu bisa mendapatkan memberikan bantuan ya bagi teman-teman UMKM yang memang berminat untuk kemudian meningkatkan UMKM-nya dari sisi permodalan. Itu hanya tidak cukup hanya sebagai stimulus saja atau seperti apa Bu kalau Ibu melihatnya? Kalau itu tentu menjadi sebuah stimulus karena kalau dengan bunga yang besar masyarakat UMKM kita tentu akan berat. Maka pemerintah memberikan campur tangannya intervensinya dengan memberikan suntikan bunga itu tadi agar kemudian low rendah ya di masyarakat sampai kepada masyarakat. Jadi aslinya kan 12,25 nih karena dapat 9,25 suntikan dari pemerintah dibantu oleh pemerintah maka hanya 3%. Ya. Itu syaratnya nggak pakai ribet atau masih tetap syaratnya ini harus akuntabel, harus visible bisnisnya atau seperti apa? Ya, terus harus ya. Jadi memang sebenarnya rutin reguler saja seperti yang lainnya ya memiliki usaha tentu ya sudah ber-NIB dan kemudian juga memang tidak memiliki rapot merah ya di perbankan ya. Tapi hal yang lain tentu lebih gampang lah, lebih tidak susah seperti perbankan yang lain, memang tidak yang digunakan untuk hal yang lain. Ini kan memang kita mensupport untuk UMKM. Ya. Bu, ini kan sudah jalan ya sejumlah program-program yang cukup bagus ini untuk pengembangan UMKM di Jawa Timur. Nah, dari hasil evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Jawa Timur terhadap program-program pro rakyat kaitannya dengan UMKM dan wisata, apa Bu catatan kritis dari Bu Lili? Iya, kalau kita melihat memang untuk BPR ini ya BPR Jawa Timur kaitan dengan permodalan ya. Hal yang tentu perlu selalu dijaga adalah NPL-nya ya. Bagaimana non-performance loan-nya yang aman ya. Sehingga kredit memang harus dikucurkan terus, tetapi bagaimana yang balik untuk kemudian jangan sampai mereka mengira ini dana hibah. Bisa jadi masalah itu. Bisa jadi masalah ini. DPRD Jawa Timur lagi dapat sorotan soal dana hibah ya. Iya. Jadi ini adalah dana pinjaman yang memang sudah cukup dibantu, diintervensi oleh pemerintah dengan bantuan bunga ya sehingga ke masyarakat ini lebih rendah. Sehingga tentu kita berharap bahwa ini akan kembali kepada masyarakat ya. Jadi pinjaman ini akan bisa dimanfaatkan penuh oleh para UMKM kita dan juga kembali untuk kemudian nanti dimanfaatkan oleh yang lainnya. Dan catatan kritis yang lain tentu memang ada beberapa perbankan daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak cukup besar dari kredit untuk produktif, lebih banyak di konsumtif. Nah ini kita juga mengingatkan, ini kan kaitan dengan bagaimana kita mensupport permodalan bagi UMKM. Kalau konsumtif ini kan berarti mensupport mereka yang artinya selama itu dipakai untuk sesuatu yang produktif harus didukung penuh ya Bu ya. Jangan hanya konsumtif saja, nanti habis malah. Belum dipakai modal, jangan-jangan sudah habis. Kita kan berharap tumbuhnya UMKM kita ini juga menguatkan ekonomi Jawa Timur. Karena secara PDRB sendiri di 2024 51,92 ya. 59,1%. Iya, 59,1%. Artinya bukan kaleng-kaleng ini gitu bahwa UMKM itu ternyata memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Jawa Timur dan kita harus dukung. Apalagi sekarang Bu Gubernur kita kan sedang mencanangkan Jawa Timur sebagai gerbang baru, pintu gerbang ya, gerbang baru Nusantara. Artinya pijakan dari kegiatan-kegiatan di Nusantara di ibu kota IKN kita ini dari Jawa Timur. Dan ini kesempatan kita untuk menguatkan momentumnya ya Bu ya. Betul, momentum. Bu tadi dijelaskan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDRB itu kan 59,1%, itu kan sangat besar. Artinya keberadaan UMKM ini bisa jadi semacam backbone ya perekonomian Jawa Timur. Jika ini tidak
performanya tidak bagus ya bisa bermasalah ya ekonomi Jawa Timur. Apalagi ini kan kondisinya kan lagi tidak baik-baik saja, ada efisiensi, ada apa namanya ini kan pendapatan masyarakat ini kan sekarang ini kan juga terganggu kan. Seperti apa Ibu melihatnya? Iya, saya kalau melihat seperti itu memang intervensi pemerintah juga harus lebih banyak lagi. Kalau tadi kaitan hanya dari permodalan, mungkinlah permodalan tanpa hal-hal yang lain yang mungkin perlu menjadi perhatian. Kalau kita melihat UMKM kita kan tantangannya masih pada bagaimana mereka menyajikan produk yang betul-betul bisa apa namanya penjualannya bisa laku keras begitu ya. Kalau saya mencontohkan saja begini, kalau kita ke Jepang misalnya nyari oleh-oleh nih ya kebetulan ya, produknya itu sebenarnya sesuatu yang sepele saja, teh gitu ya, teh kotak segini, terus kemudian kaos kaki misalnya, sapu tangan, ataupun apapun. Tapi kemasannya itu, Masya Allah, kemasan itu menarik sekali. Berarti yang membedakan packaging ini? Packagingnya. Termasuk harga itu juga dari packagingnya ya? Packaging itu ternyata meningkatkan nilai jual ya dari UMKM. Kalau kita misalnya di sini, punya produk parfum misalnya, kecil saja jejer-jejer limau, kayak packingnya yang bagus, kayak kalau di luar rata-rata kan mereka packaging itu menjadi satu yang utama karena memang untuk oleh-oleh, untuk souvenir, dan biasa menarik orang juga ya. Calon pembeli kan juga biasanya yang dilihat kan tetap packaging, casingnya dulu ya. Casingnya dulu, sebelum yang lainnya casingnya dulu. Casingnya kelihatan menarik begitu kan langsung kita juga tertarik untuk bisa membeli. Tadi kan dijelaskan sebenarnya juga sudah diberikan semacam pelatihan ya Bu ya untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, atas peningkatan kualitas produk ini pasti salah satunya adalah soal packaging. Nah, makin ke sini hasil evaluasinya seperti apa, Bu? Ya, memang, kan ini kan sekarang kan pertarungannya ini kan di marketplace kan bisa, meskipun produk UMKM tapi bisa dibeli secara online juga. Kita bicara ini dulu, Mas. Jadi ternyata packaging ini teman-teman ketika kita berikan sebuah pelatihan packaging, hal apa yang ternyata membuat mereka ragu-ragu maju mundur. Ini memang pertama terkait dengan harga packagingnya yang cukup mahal rata-rata. Mau api packagingnya itu api, mahal, ada mahal dan kemudian kan ada minimal di dalam pembuatan packagingnya itu sendiri. Ono rupa, ono bondo. Nah, ono rupa, ono bondo. Kemudian ada yang mungkin sudah punya jiwa yang berani banget begitu ya. Oke lah. Kalau minimal misalnya banyak yang masih memberikan minimal 1.000 kan ya. Nah ini yang saya mungkin mendorong kalau pemerintah provinsi dalam hal ini, utamanya untuk UMKM ini kan kita butuh memang sesuatu yang intervensi mereka dalam hal yang membahagiakan UMKM ini sendiri. Cobalah kalau misalnya di sini kan ada UPT pengemasan ya. Jangan mentargetkan yang terlalu tinggi dulu untuk mereka. Misalnya 100 saja, misalnya ini kan masih mau mencoba nih mereka dengan kemasan mereka. 100 saja, jangan sampai 1.000 langsung. 1.000 itu mereka sudah duitnya Terus kemudian kok laku apa enggak gitu ya dengan harga segitu. Sehingga pemerintah ini hendaknya memberikan satu keleluasaan mereka. Ya kita punya sendiri kok ya. Karena saya lihat di Malang ini Malang ya, saya tadi bilang provinsi. Kalau di Malang ini juga kita sempat ada beberapa support dari pemerintah untuk diberikan kesempatan mereka bikin packaging, walaupun hanya satu, Mas. Jadi kayak semacam portofolionya, portofolio packagingnya, atas produk tertentu ya. Betul, itu diberikan kesempatan itu. Kenapa kita tidak gitu ya? Kalau itu kemudian membuat UMKM ini percaya diri gitu ya. Mereka kan masih mencari bentuk nih, mencari bentuk. Kalau dengan produk yang seperti ini bagaimana responnya? Lah kalau mereka langsung ngambil dalam jumlah yang besar nih, ya saya kira mesti mikir-mikir ya itu tadi. Waduh modalnya digawe. Ini kok endang berapa lama bisa kembali modal kan? Mereka ada kekhawatiran itu. Artinya dari sisi produk sebenarnya tidak kalah ya Bu ya. Tidak kalah. Cuma kemasannya saja ya yang harus lebih ditingkatkan. Iya, kemasan. Karena bagaimanapun juga orang itu melihat awalnya itu dari kemasan. Artinya apa ini yang perlu didorong Bu?
Saya bagi kira, Ibu selaku anggota Dewan agar paling tidak Pemprov ya selaku pelaksana di lapangan nanti bisa sepatnya mewujudkan hal yang perlu ditingkatkan lagi. Betul, ada UPT pengemasan nih yang betul-betul ada di Provinsi Jawa Timur yang memang khusus untuk menjaga kemasan produk di UMKM kita ini bisa berjalan baik. Maka cobalah ini berikan sosialisasi nih, nggak semua tahu. Iya. Saya saja kebetulan karena berada di lingkup ini dan tertarik untuk membantu teman-teman ini, saya nyari-nyari nih. Sudah bergerak melakukan ini sejak tahun 2020 ya. 2020. Maka kemudian tahu bahwa ada UPT pengemasan yang memang bisa membantu sebenarnya di UMKM. Hanya itu tadi, support ini menurut saya masih kurang. Kurangnya itu apa? Dalam bentuk mereka, sebenarnya mereka sudah membuatkan desain dan sebagainya sudah, tapi cetaknya harus besar nih dalam jumlah yang besar. Nah ini kenapa tidak proses seperti yang di BPR tadi, ada intervensi 9,25 untuk, nah ini juga dilakukan untuk pengemasan sehingga tidak harus 1000 tapi misalnya 10 atau 100 ya untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan pengemasan yang lebih baik ya. Kalau bantuan terhadap sektor wisata, Bu, Ibu melihatnya sama tidak dengan di sektor UMKM? Ya, di wisata saya kira pemerintah sudah cukup banyak juga ya memberikan support ya. Mulai dari infrastruktur yang sekarang juga sudah mulai dikuatkan di beberapa daerah kita, kemudian juga pendampingan lewat BUMDes. Jadi masuknya ke desa ini lewat BUMDes yang kemudian disemangati untuk membentuk sebuah wisata. Ada desa wisata. Nah, desa wisata dan sebagainya. Kemudian juga dalam digital inovasi digitalnya, bagaimana sebuah promo wisata destinasi kan sekarang kan bisa lewat media online, media sosial dan lain sebagainya. Dan itu penting. Jadi kita mungkin kalau melihat daerah-daerah yang agak terpencil begitu atau nggak terkenal misalnya dulunya gitu ya, tapi kemudian dengan support yang besar terhadap inovasi digital ini ya, sehingga memunculkan daerah-daerah baru yang memang betul-betul kemudian familiar. Artinya potensi untuk munculnya destinasi wisata baru itu cukup besar ya, Bu? Iya, betul. Ya, dan faktornya sekarang ini kayaknya soal viralitas, Bu. Ketika itu viral, ya itu berpotensi menjadi terkenal dan untuk menjadi destinasi wisata baru ya. Dan saya kira di Jawa Timur ini kita punya masing-masing punya kekhasan gitu ya. Kekhasan. Kita punya daerah-daerah yang semuanya itu punya ciri khas ciri khas yang mungkin bisa dimunculkan di situ. Ya, tinggal bagaimana memunculkan sebagai sebuah daerah destinasi baru ya. Oke, mau pakai kalau di Batu misalnya ada pakai petik-petikan, petik apel, petik ini, petik stroberi, petik jambu. Kayak Probolinggo Pasuruan misalnya dengan arung jeramnya misalnya ya. Kemudian kalau kita lihat di daerah Magetan dengan banyak danau-danaunya, telaga atau air terjun ya. Jadi kita ini kan hampir semua daerah di Jawa Timur ini ada sesuatu yang menarik pasti ya. Banyak yang bisa dikembangkan, Bu ya. Bisa dikembangkan, termasuk juga produk tanaman khasnya ya. Kayak di mana Probolinggo dengan mangga yang luar biasa. Mangga, itu kan tidak betul ya. Itu kan bisa dibuat kalau di sana petik-petikan, di sana di sini sudah dipetik. Tinggal bawa aja. Di Lumajang juga ada pisang pisang tanduk ya. Ada pisang agung sama pisang kirana. Pisang agung itu betul. Itu pisang agung itu sekarang udah nggak sekedar buat dijual begini saja, dicantolkan pisang. Yang dulu dicantolkan di ini, tapi sudah ada nilai tambahnya sudah dalam bentuk. Itu kan juga cukup baik yang untuk kemudian diproduksi dan kemudian dikemas dalam hal yang baik. Kalau dibuatkan kemasan packaging yang baik, saya kira juga bisa menjadi pendorong di destinasi wisata Lumajang. Ya, Bu Lili, ini terakhir ini, apa sih Bu pesan dan harapan Bu Lili ini terhadap para pelaku UMKM dan wisata di Jawa Timur ini agar makin berkembang ya, sesuai dengan ini ya perkembangan zamannya serta berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat
lokal di mana produk UMKM tersebut diproduksi maupun tempat wisata tersebut berada maupun masyarakat di Jawa Timur secara keseluruhan. Iya, saya berharap sih wisata dengan UMKM yang keduanya bisa berkembang bareng. Ya. Ini betul-betul bisa bersinergi dan berkolaborasi. Jadi menjadi sebuah paket yang kalau kemudian itu dimunculkan di dalam publikasi-publikasi, diviralkan, maka itu buat itu dalam satu satu paket, satu paket, sehingga orang datang ke sana tidak hanya sekedar untuk destinasinya, tetapi juga untuk merasakan kekhasan makanan daerah, kemudian oleh-oleh souvenir yang juga dan sebagainya. Jadi saling menguatkan satu sama lain, baik itu dalam paketan wisata, dan dibikinkan paket-paket begitu. Mudah-mudahan ini tidak jadi sesuatu yang muncul sendiri-sendiri dan tidak begitu berarti, tetapi jadikan sebagai sebuah paket yang memang menarik ya untuk semuanya. Dan pemerintah pemerintah harus hadir. Mempermudah tentunya dengan infrastruktur, dengan permodalan, karena saya yakin dengan fasilitas-fasilitas, membuatkan counter dan sebagainya, atau tanah-tanah yang bisa dibangun oleh mereka dalam bentuk gedung-gedung yang bisa digunakan untuk mensupport daerah tersebut. Jika itu dilakukan, Bu Lili yakin nanti dua sektor ini, UMKM dan pariwisata ini akan menjadikan masyarakat lebih tumbuh lah secara ekonominya. Saya yakin sebenarnya peran serta pemerintah di dalam mendorong baik itu wisata maupun UMKM ini akan menjadikan mereka terus bisa berkembang dan terus di-coaching. Perlu di-coaching. Jangan hanya misalnya ditumbuhkan dan kemudian dibiarkan begitu saja, tapi tetap harus ada pendampingan, harus ada coaching, sehingga betul-betul perkembangan mereka itu mendapatkan perhatian. Dan dicarikan solusi kalaupun itu ada hal-hal yang memang menjadi tantangan bagi mereka. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan terus berkembang wisata dan juga UMKM kita di Jawa Timur. Baik, Bu Lili, terima kasih ini sudah memberikan perspektif bahwa ternyata UMKM dan pariwisata itu harus didukung dan dibantu agar terus berkembang dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tribuners dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi gebrakan wakil rakyat bersama Bu Lili, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Kita ketemu lagi dengan para politisi di Indrapura lainnya untuk mengulas apa program-program yang telah dicanangkan untuk menjadikan masyarakat Jawa Timur makin sejahtera dan pembangunannya makin merata. Saya Mujib Anwar undur diri. Jangan lupa selalu nonton channel YouTube Harian Surya Tribun Network. Mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia.